Kembali lagi di Motor Indonesia teman-teman, dan di segmen bekas berkelas kali ini kita akan membahas Yamaha Gear 125. Kalau secara tampilan teman-teman, Yamaha Gear ini punya desain yang berbeda dari Yamaha Mio yang kayak yang lainnya ya. Jadi nggak ada basis dari Yamaha Mio yang udah ada terus dipermak sebagian bodinya gitu ya. Kayak di contoh Yamaha Mio S itu kan kayak agak nanggung banget. Kalau Yamaha Gear ini dia totally desainnya full baru. Bagian depan sih ini asik bentuknya, dia sporty dan lampunya nih unik. Di atas ini ada dual reflektor dan di bawah ini satu reflektor untuk lampu jauhnya. Jadi kalau nyala semua lampu itu kayak huruf Y, Yamaha gitu kan. Dan lampu seinnya ada di bawah sini, di dekat bodi sampingnya. Yang ini merupakan signature ala-ala Maxi Yamaha lah, kayak di NMAX, kayak di Aerox, kan lampu seinnya di sini. Terus decknya, dia pakai deck model rata, jadi fleksibel banget buat bawa-bawa barang, galon, atau tas belanjaan kalian. Dan iklannya dia buat boncengin anak atau adik kalian ke sekolah gitu yang kakinya masih pendek. Gak akan repot, gak akan ngegantung kakinya karena dia decknya di atas ini nanjak. Jadi kakinya itu bisa berpijak ke bagian deck yang di belakang. Kalau mulai ke bodi belakang, mungkin banyak orang tuh yang suka sama nggak suka ya. Memang bodi belakangnya tuh kayak agak tipis tapi ngelebar. Terus yang agak menjorok ke belakang itu justru bagian bawah. Mungkin kalau posisinya dibalik, ini yang bagian atasnya agak keluar, kata tuh bakal lebih sporty dan lebih masuk ke bodi motornya. Kalau buat desain lagi selera. Dan yang harus jadi catatan adalah desain peleknya ini pakai pelek legendaris dari zaman Mio Karbu nih. Jadi kalau peleknya peyang, gak usah beli baru, beli copotan kayaknya juga banyak. Sekarang kita ngebahas bagian fitur. Fitur dari motor ini diantaranya adalah lampu depan yang sudah full LED depan ya, karena di lampu sen dan juga di lampu belakang itu masih pakai full bohlam. Terus rem depan sudah pakai cakram dan dia belum ada model teknologi kayak CBS atau combi brake gitu. Dan di area stangnya untuk speedometer dia masih pakai full analog, tapi udah ada indikator eco. Bisa jadi paduan kalian kalau kalian mau berkendara secara ekonomis atau hemat. Kemudian, handle rem belakang dia sudah ada brake lock, jadi pengunci buat rem parkir ataupun lagi berhenti di tanjakan ataupun jalan yang menurun. Jadi nggak gloyor motornya. Nah, berhubung ini adalah tipe Yamaha Gear S version, jadi dia sudah ada stop start system di sini. Jadi mesinnya akan otomatis mati ketika berhenti setelah 5 detik di lampu merah buat menghemat bahan bakar. Kemudian kuncinya harusnya udah ada remote untuk answer back. Bukan alarm ya, untuk answer back. Tapi ini remote-nya nggak ada, mungkin disimpan. Dan kuncinya masih seperti ini ya, karena dia belum pakai keyless, masih kontak biasa dengan pengaman magnet. Dan di konsol sebelah kirinya terbuka dan lumayan dalam, ini handphone saya aja masuk, ada chargernya juga. Jadi motor ini selain bisa buat harian, buat aktivitas kalian ke kantor, ke sekolah, buat ojol juga bisa. Jadi abang-abang ojol bisa pilih Yamaha Gear. Terus bagasinya lumayan, walaupun dia belum bisa memuat helm. Tankinya sekitar 4,an liter, cukup banget. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, dia bisa sampai 45 hingga 47 km per 1 liter. Jadi lumayan irit. Walaupun memang nggak seirit kompetitornya ya, kayak Honda Beat ataupun juga Honda Scoopy. Untuk rem belakang, dia masih pakai tromol dengan suspensi belakang yang model tunggal, ala-ala motor matic pada umumnya. Nah, ngebahas mesin, dia itu secara basis mesin sama dengan Yamaha Mio M3, cuman teknologi sudah di-upgrade. Dia sudah pakai SMG, Smart Motor Generator, yang mana bisa membuat starter mesinnya tuh lebih halus. Yuk kita dengerin nih. Wah, bensinnya habis. Oh, nyala. Nah, lebih halus ya. Jadi nggak ada suara cetak brum kayak dinamo starter konvensional. Nah, spek mesinnya dia 125 cc, 4 tak SOHC,
2 katup pendingin udara, dan transmisinya pakai automatic CVT tentunya, dan masih ada kickstarter. Jadi kalau akinya ngedrop, masih ada penolong utama yang bisa menghidupkan mesin buat kalian bawa ke toko aki gitu. Untuk tenaga mesinnya ini dia lumayan banget, di sekitar 9,5 PS dan torsinya 9,5 Nm. Dari karakter mesin ini kuat banget buat dipakai nanjak-nanjak. Karena saya waktu itu nyoba motor ini ke tanjakan yang lumayan terjal, dan juga pernah tes set langsung full unitnya dan pakai selama lumayan seminggu lebih. Kalian bisa tonton link review lengkapnya di atas ini. Dan kalau soal perawatan, intinya dia sudah pakai teknologi di hasil silinder dan juga force piston. Kalau kalian pernah lihat motor ini tuh kayak ngebul atau suara ngeletek, itu biasanya karena telat oli. Jadi kalau untuk mesin dari Yamaha Gear ini, baiknya perhatikan untuk penggantian olinya secara rutin. Jadi jangan lupaan ganti oli. Karena kalau saya kemarin kunjungan pabrik Yamaha, orang Yamaha tuh ngomong di hasil dan force pistonnya itu kuat. Biasanya yang kalah adalah ring pistonnya. Jadi kalau ada motor ini ngebul, ya yang diganti cukup ring pistonnya aja sebenarnya. Sementara blok dan juga piston itu kebanyakan terupload mulus. Jadi ganti ring piston aja, motornya udah sehat lagi. Intinya jangan telat oli. Jadi biar gak telat oli, cari gimana? Tiap habis gajian langsung bawa ke bengkel ganti oli. Keuntungan dari membeli motor bekas pastinya harganya lebih miring nih. Jadi kalau dari harga pasaran, untuk Yamaha Gear 125 tahun 2021, itu pasarannya itu di rentang 10 sampai 13 jutaan. Kalau Yamaha Gear di tahun 2022, itu rentang harganya dari 12 sampai 13 jutaan, dan tahun 2023 ternyata udah ada bekasnya. Itu harganya di 14 jutaan. Lumayan hemat banyak banget kalau lihat dari harga barunya yang sekarang itu 18,2 jutaan sampai 18,9 jutaan tergantung tipe. Dan Yamaha Gear ini dia cuma ada 2 tipe teman-teman, jadi tipe standar dan juga tipe S version yang udah ada stop start sistemnya dan juga answer back system. Yang lainnya masih sama. Tapi kalau kalian belinya di tempat lelangan motor seperti saat saya berada sekarang ini di UC Auction Jakarta di Lotte Mart Ciputat, untuk Yamaha Gear tahun 2022 dia harga dasarnya itu dari 10 sampai 11,5 juta. Tapi itu di luar dengan biaya administrasi 500.000 dan juga pajak 1,1%. Dan dia ada deposit 1 juta untuk tiap motor, tapi deposit itu akan memotong dari harga jual motor ini. Jadi menarik ya, karena sebenarnya kalau kalian memang beli unit buat dipakai sendiri dan pencarian di tempat lelangan, lawan-lawan kalian itu pedagang. Jadi kayak potensi menangnya lebih besar karena pasti kalian akan berani ngebid lebih tinggi. Sekian video ini buat membahas Yamaha Gear 125 tahun muda. Ini menarik banget, tahun 2022 masih grass. Bodinya kinclong, buat ojol asik karena ada colokannya, buat antar sekolah juga oke karena decknya tinggi, dan tenaganya udah kuat banget buat nanjak-nanjak. Jangan lupa like, comment, subscribe Motovun Indonesia. Akun TikTok kita juga di Motovun Indonesia, dan website kita autovun.co.id. Sampai ketemu di segmen bekas berkelas selanjutnya. Look,